Sebenarnya bodo amat itu kayak gimana sih? Apakah artinya kita benar-benar gak peduli sama hal apapun di hidup kita? Dan sejauh apa sih kita perlu bodo amat? Nah, sebelum ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, gue mau ngejelasin dulu soal lawan dari bodo amat, yaitu ya peduli gitu. Sebenarnya apa sih peduli itu? Well, kalau menurut Sarah Knight, peduli itu intinya ketika lo ngasih sumber daya yang lo punya buat suatu hal. Sumber daya ini utamanya dibagi jadi 3 hal, yaitu uang, waktu, sama energi. Nah, misalnya kalau lo punya pacar dan peduli sama dia, mungkin lo bakal nggak ragu buat nyisihin waktu buat dia, ngeluarin energi buat nemenin dia pas lagi sedih misalnya, atau ngeluarin uang buat beliin dia sesuatu. Nah, sebenarnya nggak ada nih orang yang murni 100% nggak peduli atau bodo amat sama sesuatu. Mau entah itu tentang pacar, mau itu tentang tugas gitu ya. Meskipun semuanya bodo amat ya nggak mungkin semuanya gitu 100% bodo amat. Kalau misalnya lo hidup kayak gitu ya mungkin nanti bakal kena banyak masalah juga kan gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah terkadang orang tuh terlalu peduli sama hal yang sebenarnya nggak penting buat mereka. Padahal bisa aja dibodo amatin gitu. Nah, hal-hal nggak penting di sini tuh misalnya hal-hal yang nggak bisa dikontrol atau hal-hal yang nggak bisa diubah gitu. Padahal jumlah waktu, uang, dan energi yang bisa seseorang kasih itu terbatas. Jadi kebayangkan apa jadinya kalau seseorang ngabisin waktu, uang, dan energi yang dia punya buat semua hal gitu. Atau bahkan buat hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat dia. Nah, makanya itu kita perlu pinter-pinter dalam ngegunain sumber daya ini. Misalnya kalau kita mulai mikirin sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita, coba pertimbangkan lagi worth it atau enggak sih gitu ngabisin energi buat itu. Tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang emang perlu dikasih energi, uang atau waktu. Nah, inilah esensi dari menjadi bodo amat kalau menurut Mark Manson. Dia tuh menekankan bahwa ya pedulilah cuma sama hal-hal yang emang layak buat dapetin energi, waktu, dan uang kita. Bukan nggak peduli sama semua hal di dunia atau sengaja jadi orang nyebelin gitu. Atau kayak ya udah peduli sama semua hal. Jadi kayak peduli aja sama hal-hal yang memang layak buat dapetin energi lo. Teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang ya atau tugas seseorang. Ya, kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustadz saja, kiai saja, ya, seorang habib misalnya, seorang guru. Tidak, tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya, mengerjakannya siapapun dan apapun yang ia kerjakan. Apakah ia misalnya dia di birokrat, ya, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat, ya, baik bertani, berkebun misalnya dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri, dibangun sepanjang dikerjakan itu baik. Gak jarang kamu merasa sudah berpikir objektif padahal belum. Misalnya kamu beranggapan sudah membuat keputusan yang adil buat anggota kelompokmu, tapi ternyata hanya memudahkan salah satu anggota saja. Berpikir secara objektif akan memudahkanmu merumuskan masalah. Dengan kata lain, kamu bakalan bisa memaksimalkan setiap potensi yang kamu miliki. Objektivitas adalah melihat dan menerima sesuatu sebagaimana adanya, tanpa memasukkan ketakutan, kondisi psikologis, kepentingan pribadi, atau pengalaman di masa lalu dalam proses melihat dan menerima. Ada banyak cara buat kamu melatih kemampuan berpikir objektif. Mikir yang lama banget, super panjang, dan mungkin sampai menyita banyak waktu lo. Tapi yang lo pikirin itu adalah sebuah hal yang gak jarang. Sebenarnya lo sendiri tuh sadar bahwa hal yang lo pikirin itu tuh berlebihan gitu. Bisa jadi lo memikirkan tentang hal yang udah terjadi di masa lalu, alias kejadian yang udah lo alami, dan lo kepikiran terus akan kejadian tersebut. Mungkin karena lo sakit hati, atau karena lo malu, dan lain sebagainya. Atau kalau gak masa lalu, bisa jadi yang lo pikirin ini kejadian yang akan lo jalani nantinya di masa depan. Dan lo cemas akan hal tersebut. Cemas karena mungkin lo khawatir. Khawatir karena kayaknya lo gak bakal bisa menangani masalah yang terjadi di Sobat, jika saya memegang satu koin dan memperlihatkannya kepada Anda. Misalkan Anda berada di hadapan saya, lalu saya tanya, apakah bentuk koin tersebut? Pasti Anda menjawab kalau bentuk koin tersebut bulat. Anda benar. Tapi ketika saya menanyakan hal serupa kepada teman Anda yang berada di samping saya, namun koin tersebut tetap menghadap ke Anda, apa yang teman Anda jawab? Ternyata teman Anda menjawab bahwa bentuk koin tersebut pipi. Tentu tidak salah, karena jika dilihat dari samping koin tersebut tidak terlihat bulat tapi pipi. Baik Anda maupun teman Anda menjawab benar, berdasarkan apa yang Anda dan teman Anda lihat. Mengapa demikian, padahal benda yang saya tunjukkan sama, yaitu sebuah koin? Perbedaannya adalah sudut pandang. Anda melihat koin tersebut dari depan, sedangkan teman Anda melihat koin tersebut dari samping.
Nah, kita seringkali berdebat mengenai suatu hal, mengenai masalah yang sama. Kadang pula masing-masing dari kita merasa benar dengan pendapat kita, dan menganggap pendapat orang lain itu sama sekali tidak benar. Bisa jadi pendapat orang lain pun benar. Hanya saja masing-masing orang memandang suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Menjadi dewasa bukan artinya kamu harus jadi orang yang serius setiap saat. Tapi, orang dewasa bisa membedakan mana perilaku yang pantas atau tidak dalam situasi apapun. Orang yang dewasa seringkali dikaitkan dengan orang yang punya penilaian yang baik dan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Tentu semua orang pasti kepingin punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas. Namun juga ya, pengetahuan itu harus terkontrol. Artinya, pengetahuan itu harus jelas sumbernya, jelas kebenarannya, jelas informasinya. Jangan sampai yang kita sebarkan malah hoax gitu, sesuatu yang gak benar. Kita juga harus mengontrol segala pengetahuan, segala sumber informasi yang masuk ke dalam diri kita. Nah, terkait tentang bagaimana cara kita menambah pengetahuan dengan cepat, sebenarnya nggak bisa instan teman-teman. Nggak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan, atau seperti kita mungkin mengatakan simsalabim kita langsung berwawasan, kita langsung berpengetahuan. Itu nggak bisa. Jadi butuh proses. Gue akan bahas kenapa kita sering terjebak dalam pikiran negatif. Oke, gini. Coba sekarang tutup mata gitu. Terus lu bayangin ada sebuah gelas. Nah, kalau gelasnya gue isi air, tapi cuma sampai setengah, menurut lo, gelas itu setengah penuh atau setengah kosong? Nah, analogi antara gelas setengah penuh atau setengah kosong ini biasanya dipakai untuk menggambarkan sudut pandang yang positif dan negatif. Orang-orang yang nyebut gelasnya setengah kosong biasanya dianggapnya pesimis, atau biasa berpikir sisi negatifnya aja. Sebaliknya, orang yang menyebut setengah penuh cenderung optimis dan positif. Ya, tapi pastinya kita semua gak selalu 100% negatif ataupun positif. Tapi, emangnya kita bisa lama terjebak di kerangka pikiran tertentu? Pikiran negatif aja gitu? Sebenarnya bisa, dan ada istilahnya, yaitu rumination. Menurut Susan Nolen Hoeksema, rumination terjadi ketika lo terus-menerus pikirin situasi emosional negatif yang sedang lo alami. Mulai dari kejadian yang bisa menyebabkan perasaan negatif itu sampai konsekuensinya. Sebaiknya rumination ini dijauhin deh. Intinya, sekali-kali lu boleh kok nggak positif, tapi lu harus tahu caranya untuk keluar dari pikiran negatif itu, supaya tidak merenung kelamaan dalam pikiran yang negatif. Nah, kenapa harus gitu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, setelah jelasin rumination, gue mau nanya sebaliknya. Pikiran positif atau negatif itu kita bisa berubah nggak sih? Nah, penelitian dari psikolog sosial Alison Ledgerwood menunjukkan kalau kita mau ngubah pikiran positif ke negatif itu lebih gampang daripada melakukan sebaliknya, yaitu ngubah pikiran buruk jadi baik. Kenapa lebih susah untuk mengubah hal yang negatif? Karena begitu kerangka pikiran negatif udah masuk ke kepala lo, pikiran itu akan gampang melekat dan menolak untuk berubah. Contohnya gini, mungkin lo pernah ngalamin sendiri. Lo bangun pagi tepat waktu, makan sarapan enak, kelas pagi lancar, ketemu temen. Ternyata lo telat dan gak boleh masuk kelas siang. Nah, bisa aja abis itu lo kepikiran kejadian itu sampai membuat lo jadi negatif seharian. Jadi, bisa aja dalam sehari ada banyak hal positif yang terjadi, tapi lo fokusnya justru ingat sama kejadian yang negatif aja. Yang kedua, selain mood lo udah buruk seharian, pikiran yang negatif bisa ngeganggu aktivitas keseharian lo. Lo jadi susah fokus, mager, pengen menyendiri, dan parahnya nih, lo bisa menularkan emosi negatif lo tuh ke orang lain. Misalnya lo nggak mau ke teman lo sendiri gitu. Itu kan jadi kejadian buruk buat dia. Jadi mikir negatif juga kan dia kan. Nah ini, pikiran negatif dan mood yang buruk itu menular. Nah bahayanya nih, kalau kita biarin diri kita terjebak sama pikiran-pikiran yang negatif, gaya hidup lo bisa memburuk. Misalnya nih, lagi ada banyak pikiran yang ganggu, tapi yang lo lakukan bukannya menenangkan diri, tapi malahan mendistraksi diri lo dengan hal-hal yang gak sehat. Kayak ngejauhin semua orang, tidur seharian, jadi pasif-agresif, makan kebanyakan, atau justru sebaliknya gak makan sama sekali. Lama-kelamaan, pola aktivitas yang gak sehat ini bisa jadi kebiasaan lo dan memperburuk kesehatan fisik dan mental diri lo sendiri. Kalau menurut peneliti, sebenarnya rasa malas itu adalah suatu hal yang kompleks gitu. Alasannya adalah ya karena rasa malas yang dialami sama orang-orang itu beda-beda. Mulai dari penyebabnya, gimana munculnya, sampai gimana itu menyebabkan mereka ngerasa males. Ada yang waktu males tuh jadi nggak punya energi, ada yang ngerasa cemas gitu, ada yang butuh ngopi dulu, atau ada yang milih buat ya udah kerjain aja gitu karena merasa ya nggak bakal bisa dikelarin kalau misalnya nggak dikerjain.